Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang enak banget. Kue mangkuk mekar tanpa tape ini buatnya mudah, hanya diaduk-aduk aja dan hasilnya merekah sempurna. Kue mangkuk mekar ini bisa banget dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung beras sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Lalu, tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Kemudian, tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, lalu aduk menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Jika semua bahannya udah tercampur rata, kemudian masukkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap dan sambil diaduk menggunakan whisker. Jika teman-teman ingin dijadikan ide jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu supaya kuenya tidak cepat basi dan tahan beberapa hari di suhu ruang. Dan pastikan juga menggunakan santan yang suhu ruang supaya raginya tidak mati. Dan pastikan juga diaduk dengan benar sampai semua bahannya tercampur rata, tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil serta mengendap pada bagian bawah. Tekstur adonannya halus, licin, tidak menggumpal ataupun bergerindil. Boleh disaring ya teman-teman supaya memastikan bahwa adonannya udah benar-benar halus, licin, tidak ada yang menggumpal. Semua bahannya udah tercampur rata dan udah larut, masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih aktif, lalu aduk rata sampai semua bahannya tercampur dan raginya larut. Saya menggunakan ragi merek Fermipan ya teman-teman. Jika semua bahannya udah tercampur rata dan raginya udah benar-benar larut, lalu adonan ini kita diamkan atau istirahatkan kurang lebih selama 45 menit, tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Kita biarkan sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil ya teman-teman. Sambil menunggu adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil, kita panaskan cetakan talam bersama kukusan dan jangan diolesi dengan minyak sayur. Setelah 45 menit, adonannya udah mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil, buka plastik wrapnya. Lalu aduk rata menggunakan whisker sampai adonannya turun dan gelembung-gelembung kecil ini pecah ya teman-teman. Pastikan harus pecah ya gelembungnya. Jika adonannya udah benar-benar turun dan gelembung-gelembung kecil ini pecah, lalu kita masukkan baking powder sebanyak 1 sendok teh penuh. Lalu aduk rata menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur dan baking powdernya larut. Sebaiknya menggunakan baking powder double acting supaya bisa merekah sempurna dan hasilnya maksimal. Jika menggunakan baking powder double acting, takarannya cukup setengah sendok teh aja, dan yang saya gunakan ini baking powder biasa ya teman-teman. Selanjutnya berikan pewarna makanan untuk warnanya bebas sesuai selera. Dan aduk rata, pastikan semuanya tercampur dan gelembung-gelembung kecil ini harus pecah ya teman-teman. Jika udah benar-benar tercampur, adonan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kukusan sudah benar-benar panas dan cetakan talamnya udah panas, airnya udah mendidih dan uap airnya juga udah banyak. Lalu kita buka tutup kukusannya. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, sebaiknya adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu dan pastikan kalau gelembung-gelembung kecil ini pecah ya teman-teman. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan dan pastikan sampai penuh tapi jangan sampai luber. Lalu kukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api paling besar dan berikan jarak antar cetakan. Pastikan dalam proses pengukusan, kukusannya tidak dibuka ya teman-teman, supaya bisa merekah sempurna. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 20 menit kue mangkuk mekarnya udah matang dan udah merekah semua, buka tutup kukusannya dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan. Setelah dingin kuenya baru dikeluarkan dari cetakan dan lanjut kita lakukan hal yang sama seperti semula.
Panaskan cetakan talam terlebih dahulu, lalu masukkan adonan dan kukus selama 20 menit menggunakan api paling besar. Nah, ini dia tampilan dari kue mangkok mekarnya udah matang semua. Cantik banget ya teman-teman untuk warnanya, dan hasilnya mereka sempurna. Dari satu resep ini saya dapat sebanyak 13 buah, lumayan banget dijadikan ide jualan. Untuk merekanya sendiri ada yang merekah 4, ada yang merekah 3, dan ada yang merekah 2. Hasilnya cantik dan memuaskan banget. Cara mengeluarkan kuenya cukup mudah. Pastikan kuenya udah dingin terlebih dahulu, lalu tekan-tekan pada bagian pinggiran cetakan dan kuenya kita tarik. Walaupun tanpa diolesi minyak sayur, tapi tidak lengket dan hasilnya mulus banget. Kuenya beneran empuk saat saya tekan. Ketika saya belah, kuenya juga lembut dan bisa terlihat kalau seratnya halus banget ya teman-teman. Kue jadul satu ini rasanya enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, dan hasilnya mereka sempurna walaupun tanpa tape. Teman-teman wajib coba resep ini di rumah karena buatnya mudah banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.